Bacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, yakni sejak Saul memerintah atas kami. Lagi pula Tuhan telah bersabda kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Pada saat menjadi raja itu, Daud berumur 30 tahun, dan selanjutnya 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun, dan seluruh Israel dan Yehuda. Kemudian raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Tetapi mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk ke sana. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai raja. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai raja. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Engkau berkata, "Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu." Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai raja. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai raja. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai dia, dan oleh karena nama-Ku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangannya menguasai sungai-sungai. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai raja. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan yang mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah,
kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua orang dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dituduh dan dianggap oleh orang banyak karena ia kerasukan setan. Yesus dianggap bekerja sama dengan kekuatan roh jahat di dalam melakukan karya dan perutusannya. Apa yang dialami oleh Yesus menjadi suatu pertanda bahwa mereka yang tidak percaya dengan kuasa ilahi yang dimiliki oleh Yesus, maka senantiasa melihat atau mencari keburukan-keburukan yang dilakukan Yesus di dalam karyanya. Itulah tanda orang yang belum menerima Yesus di dalam hidupnya, yang senantiasa mencari-cari, senantiasa menganggap orang yang melakukan kebaikan senantiasa di dalamnya memiliki motif-motif yang kurang baik. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, apakah kita sungguh-sungguh memiliki rasa iman kita kepada Yesus, bahwa Yesus dengan kuasa ilahinya sungguh-sungguh mampu memberikan penyertaan kepada hidup kita? Ataukah hal yang sama seperti orang banyak, kita juga masih meragukan atau bahkan kurang percaya dengan kuasa ilahi yang dimiliki dalam diri Yesus Kristus? Maka dari itu, marilah kita senantiasa mohon rahmat iman kepada Tuhan sendiri, supaya kita dari hari ke hari semakin percaya dengan Allah sendiri, dengan segala kuasa ilahinya yang senantiasa memberikan penyertaan di dalam hidup kita.